Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pejuang PPG di tanah air. Berjumpa kembali dengan soal pretest PPG kali ini bagian 5 tahun 2022. Mari kita simak videonya secara bersama-sama. Soal nomor 81. Seorang guru mendapati beberapa siswa yang belum selesai mengumpulkan tugas pada tenggang waktu yang telah diberikan dikarenakan banyaknya tugas yang menumpuk dari mata pelajaran lain. Jika seandainya Anda sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Memberikan fasilitas untuk berdiskusi dan mengajarkan pada siswa bagaimana cara mengatur waktu dengan baik serta bertanggung jawab pada tugas yang diberikan. B. Mendorong siswa untuk segera menyelesaikan tugas secara maksimal dengan menyampaikan perkembangan siswa yang sudah dan belum mengumpulkan. C. Memberikan toleransi tambahan waktu agar siswa yang belum mengumpulkan tugas dapat menyelesaikan tugasnya. Dan D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Dan E. Menolak tugas yang dikumpulkan melewati batas waktu agar tidak mengingkari kesepakatan yang sudah disepakati. Jawabannya adalah D. Tetap meminta tugas yang telah diberikan dengan sanksi nilai sesuai dengan tugas yang dikerjakan sebagai upaya untuk memberikan efek jera pada siswa. Soal berikutnya. Salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan A. Rata-rata nilai rapot saja. B. Kepribadian dan nilai rapot. C. Nilai rapot dan capaian prestasi non-akademik. D. Keterlibatan kepengurusan OSIS dan nilai rapot. Dan E. Prestasi akademik dan non-akademik. Jawabannya adalah B. Kepribadian dan nilai rapot. Soal berikutnya. Terdapat peserta didik yang mengadu kepada guru bahwa ia selalu melakukan tugas piket kebersihan kelas sendiri. Anggota yang lain tidak mau terlibat membersihkan kelas. Mereka memaksa dan mengancam jika melaporkan hal tersebut pada wali kelas. Sebagai guru yang mengetahui hal tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberikan hukuman pada seluruh anggota piket kebersihan karena tidak dapat membangun kerjasama yang baik dalam tugas yang menjadi tanggung jawabnya. B. Guru melakukan evaluasi keterlibatan siswa terkait kegiatan piket kebersihan kelas serta menyampaikan hasilnya agar menjadi perhatian seluruh siswa untuk terlibat dalam tanggung jawab tersebut. C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. D. Merekomendasikan guru BK untuk melakukan konseling kelompok untuk mengajarkan keterampilan bekerja sama dengan orang lain dalam suatu kelompok. Dan E. Memfasilitasi pertemuan bersama agar terjadi komunikasi antar anggota kelompok piket kebersihan sehingga semua anggota menyadari tugas masing-masing ketika jadwal piket kebersihan kelas berlangsung. Jawabannya adalah C. Memberikan teguran kepada siswa yang tidak mau terlibat dalam kegiatan piket kebersihan kelas agar siswa yang rajin tidak terpengaruh dan dia tidak mengulangi perbuatannya. Soal berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Jawabannya adalah D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Soal berikutnya.
Salah satu tugas guru piket adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru, karyawan, dan siswa yang datang terlambat. Poin pelanggaran tersebut pada jumlah tertentu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru piket, ada seorang guru dan anaknya. Kebetulan hal tersebut sekolah di sekolah Anda. Datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan, datang terlambat 30 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memenuhi permintaan teman Anda karena alasannya masuk akal, tetapi Anda laporkan kasus tersebut kepada kepala sekolah. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran sesuai aturan, tetapi hanya untuk anaknya dan dilaporkan kepada kepala sekolah. C. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran, baik kepada teman Anda dan juga anaknya meskipun jumlah poin dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Dan E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran kepada keduanya dan melaporkan kepada kepala sekolah atas kasus ini. Jawabannya adalah D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan juga anaknya sesuai aturan. Soal nomor 86. Seorang siswa bercerita kepada guru kalau dia merasa ditipu oleh temannya yang sudah menjanjikan kalau akan mengajari matematika sebagai persiapan ujian tengah semester. Tapi pada hari yang telah disepakati, temannya tidak datang dengan alasan ada urusan mendadak. Siswa tersebut merasa kecewa karena temannya tidak menepati janji, hingga nilainya menjadi jelek. Walaupun sebelumnya keduanya bersahabat, saat ini mereka tidak saling bertegur sapa. Jika seandainya Anda adalah mendapat cerita tersebut, apa yang akan Anda lakukan? A. Memberitahukan kepada salah satu pihak bahwa temannya tidak membantu karena perihal yang penting. Selain itu, urusan belajar merupakan urusan masing-masing. B. Memanggil keduanya serta memberikan nasihat-nasihat agar keduanya bersahabat dan saling membantu. C. Memberitahu pada salah satu pihak bahwa karena tidak jadi membantu, temannya mendapat nilai jelek serta mendorongnya untuk meminta maaf. D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Dan E. Cukup didengarkan saja keluhan itu dengan baik dan menyarankannya untuk dapat diselesaikan secara mandiri. Jawabannya adalah D. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dan jalan penyelesaiannya. Soal nomor 87. Seorang siswa kedapatan membawa handphone ke sekolah, padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan serta aturan untuk tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberikan pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? A. Memanggil siswa dan menasihatinya agar dia tidak membawa handphone ketika di lingkungan sekolah karena akan mengganggu konsentrasi belajarnya. B. Apabila mengetahui siswa yang membawa handphone, segera menyampaikan hal ini pada wali kelas serta guru bimbingan dan konseling untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. C. Saya akan lebih aktif dalam mencegah agar siswa tidak membawa handphone ketika di sekolah dengan cara melakukan pemeriksaan sebelum bel masuk kelas dan menyita handphone untuk sementara waktu. D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Dan E. Merampas handphone dan memanggil orang tua siswa tersebut agar ikut mengingatkan anaknya jangan sampai membawa handphone ke sekolah. Jawabannya adalah D. Saya menemui siswa yang membawa handphone saat di sekolah maupun di kelas, serta memberikan teguran langsung dengan harapan tidak mengulangi pelanggaran tersebut. Soal berikutnya. Dalam perjalanan menuju sekolah, pada pemberhentian di perempatan, Anda melihat siswa SMA pengendara motor berhenti melewati garis marka jalan. Anda akan melakukan apa? A. Menegur dengan tegas agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. B. Menjelaskan di depan kelas tentang kasus yang Anda alami agar siswa Anda tidak melakukan pelanggaran lalu lintas.
C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatan. D. Berteriak dengan keras agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Dan E. Memotret kejadian itu dan menyampaikan pelanggaran itu kepada para siswa di sekolah agar tidak melakukan hal seperti itu. Jawabannya adalah C. Menegur dengan santun agar siswa tersebut tidak melampaui garis marka jalan demi keselamatannya. Soal berikutnya. Para siswa berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda, mencakup budaya, nilai-nilai, tingkat ekonomi, maupun tingkat pendidikan orang tua. Terhadap berbagai perbedaan itu, sikap guru sebaiknya adalah A. Mengelompokkan siswa sesuai dengan kondisi serta latar belakang yang sama. B. Menampilkan sikap yang wajar terhadap perbedaan-perbedaan pemikiran, sikap, dan perilaku anak didiknya. C. Berpandangan bahwa segala perbedaan siswa merupakan fakta yang tidak dapat dihindari. D. Mengurangi perbedaan-perbedaan itu dan mengutamakan keseragaman. Dan E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Jawabannya adalah E. Peka terhadap perbedaan dan berperan menumbuhkan sikap saling menghargai antara siswa satu dengan lainnya. Soal berikutnya. Suatu ketika Anda menjadi tuan rumah dalam acara rutin pertemuan warga RT. Semua warga RT diundang untuk acara pertemuan rutin setiap bulan. Tamu pertama yang datang ke rumah Anda adalah seorang warga paling miskin di RT. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. B. Membiarkan tamu pertama itu mencari tempat duduk sendiri karena tamu lain juga Anda perlakukan seperti itu. C. Meminta tamu pertama itu duduk di kursi deretan paling depan untuk menghargai tamu yang datang paling awal. D. Sembari menunggu tamu lainnya, Anda menemani tamu tersebut sambil ngobrol tentang hal-hal ringan. Dan E. Mengajak tamu tersebut ke belakang dan menawarinya untuk makan. Setelah itu meminta bantuan untuk menyiapkan makanan dan minuman. Jawabannya adalah A. Menyalami tamu pertama dan menggandengnya dengan penuh respek untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Soal berikutnya. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman. Kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan E. Perlu mempertimbangkan senioritas, meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawat tetap perlu menjadi acuan. Jawabannya adalah C. Menilai satu persatu teman sejawat dengan 5 kriteria, kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. Soal nomor 92. Pada rapat desa yang dipimpin kepala desa sedang mengidentifikasi program desa yang akan didanai melalui dana desa. Sebagai guru, program apa yang akan Anda usulkan? A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. B. Perbaikan jalan antar dusun agar transportasi lancar karena jalan dusun tidak dapat dilewati kendaraan roda 4. C. Memperbaiki tempat ibadah di desa itu agar masyarakat dapat beribadah dengan tenang dan khusyuk. D. Memberi beasiswa bagi anak kurang mampu agar dapat melanjutkan studi sampai pendidikan tinggi. Dan E. Memberikan modal usaha dan pelatihan kewirausahaan bagi keluarga miskin di desa itu agar kemiskinan menjadi berkurang. Jawabannya adalah A. Membangun fasilitas umum untuk memfasilitasi anak usia dini karena di desa itu belum ada fasilitas PAUD. Soal nomor 93. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT atau guru tidak tetap yang terwadahi dalam PGRI.
Melalui penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan kepada pemerintah agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda adalah guru PNS yang telah menerima tunjangan profesi, apa yang akan Anda lakukan? A. Mendukung sepenuhnya penggalangan dana itu dengan mengajak teman guru PNS lainnya untuk berpartisipasi dalam penggalangan dana. B. Memberi nasihat kepada teman GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. C. Menaruh simpati terhadap upaya penggalangan dana itu meskipun tidak harus memberi kontribusi dalam bentuk uang. D. Berpartisipasi aktif dalam penggalangan dana itu agar memperoleh dana yang cukup dan mampu membiayai perwakilan GTT ke Jakarta. Dan E. Mengusulkan kepada pengurus PGRI daerah agar membawa perwakilan GTT untuk pergi ke Jakarta menyampaikan aspirasinya. Jawabannya adalah B. Memberi nasihat kepada teman GTT untuk tidak terlalu berambisi diangkat sebagai PNS karena pengangkatan PNS ada aturannya. Soal nomor 94. Bagaimana sikap Anda terhadap guru yang melaksanakan pembelajaran dengan model ancaman dan pemaksaan kepada peserta didik agar berprestasi unggul? A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. B. Tidak setuju terhadap model tersebut yang digunakan oleh guru dalam meningkatkan prestasi unggul siswa. C. Cukup setuju dengan tindakan yang dilakukan guru tersebut untuk meningkatkan prestasi unggul siswa. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan guru bagi peningkatan prestasi belajar unggul siswa. Dan E. Sangat setuju dengan tindakan guru tersebut dalam membantu peningkatan prestasi unggul siswa. Jawabannya adalah A. Sangat tidak setuju terhadap tindakan guru tersebut dalam rangka meningkatkan prestasi unggul siswa. Soal nomor 95. Anda memiliki beban mengajar yang tinggi dalam seminggu. Di samping itu, Anda menjadi salah seorang pengurus inti koperasi sekolah untuk kesejahteraan warga sekolah. Apa yang Anda lakukan? A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. B. Saya mengutamakan tugas mengajar dengan sedikit mengabaikan tugas sebagai pengurus koperasi sekolah. C. Saya melaksanakan tugas mengajar yang diselingi dengan melaksanakan tugas-tugas pengurus koperasi sekolah. D. Saya berusaha menolak penugasan koperasi sekolah karena bisa mengganggu tugas mengajar. Dan E. Saya mengutamakan tugas pengurus koperasi sekolah walaupun tugas mengajar kurang terlaksana. Jawabannya adalah A. Saya berbagi tugas dengan pengurus inti lainnya dalam mengelola koperasi sehingga tidak mengganggu tugas mengajar. Soal nomor 96. Anda memiliki siswa pintar yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Di sekolah, hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang tepat dikatakan kepada siswa adalah A. Bahwa siswa tidak perlu belajar keterampilan itu dan tidak perlu berlatih kepada saya. B. Bahwa siswa belum waktunya menguasai keterampilan itu dan saya sibuk sehingga tidak bisa melatihnya. C. Bahwa siswa itu bisa belajar untuk menguasai keterampilan itu. D. Bahwa siswa tetap memiliki kesempatan menguasai keterampilan itu dan memintanya mencari pelatih yang diinginkan dari luar sekolah. Dan E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Jawabannya adalah E. Bahwa siswa itu memiliki kemampuan yang baik, punya kesempatan menguasai keterampilan itu dan mengatur waktu lagi untuk bisa berlatih dengan saya. Soal nomor 97. Sebagai seorang guru, seringkali merasakan waktu yang sangat terbatas, padahal banyak hal yang harus diselesaikan. Terkait dengan hal ini, gambaran yang paling mendekati diri Anda sebenarnya sebagai berikut. A. Saya tidak peduli dengan batasan waktu karena apapun saya kerjakan ketika saya menginginkannya. B. Banyak waktu yang tidak saya gunakan dengan baik dan banyak hal yang tidak bisa saya capai dalam hidup ini. C. Sebagian besar waktu sudah saya gunakan dengan baik, namun ada beberapa hal yang belum sempat saya lakukan. D. Saya dapat menggunakan seluruh waktu dengan baik, namun beberapa hal masih belum bisa dengan lebih baik.
Dan E, seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Jawabannya adalah E, seluruh waktu saya gunakan dengan baik, saya berusaha untuk mengembangkan diri secara optimal. Soal nomor 98. Berdasarkan introspeksi dan pendapat teman sesama guru, pribadi yang mencerminkan saya adalah A. Orang yang sulit untuk mengapresiasi perbedaan cara siswa dalam menyelesaikan soal karena membuat bingung yang lain. B. Orang yang dapat mengapresiasi perbedaan namun hanya untuk hal-hal yang hanya dapat dipahami saja. C. Orang yang bisa menyembunyikan pikiran dan perasaan tidak senang terhadap siswa ketika ada perbedaan dalam menilai sesuatu. D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleran. Dan E. Orang yang terbuka dengan masukan atas prinsip dan keyakinan diri, serta siap mengupayakan kompromi dengan orang lain. Jawabannya adalah D. Orang yang dapat mengapresiasi keberagaman dan memiliki keberanian untuk berpendapat untuk sikap perilaku yang tidak toleran. Soal nomor 99. Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. Dan E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Jawabannya adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Soal terakhir. Menurut saya, gambaran ideal seorang guru adalah A. Memahami pentingnya perencanaan kerja dan bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan sekolah, lebih terarah dan terukur kinerjanya. B. Memahami pentingnya pelaksanaan kerja dan perwujudan tanggung jawab agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. C. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. D. Melaksanakan tugas-tugas sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Dan E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Jawabannya adalah E. Melaksanakan tugas secara mandiri maupun kolaborasi sesuai aturan yang berlaku, deskripsi pekerjaan dan tanggung jawabnya agar tujuan sekolah lebih terarah dan terukur kinerjanya. Demikian soal-soal pretest PPG yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Serta ketuk loncengnya biar kami bisa menampilkan video-video yang terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.